Apa juga? Polis? Dan 4 orang ini hadir semua. Oke, seperti yang diinfokan kemarin, kalau hari ini kita akan membahas terkait pemanasan global, dampak perubahan iklim. Jadi pemanasan global sebagai dampak dari perubahan iklim. Nah, siapa yang hari ini berangkat sekolahnya dengan menggunakan motor? Saya. Ada yang jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Enggak ada. Ada yang naik sepeda? Tidak ada. Ya, berarti naik motor semua ya? Ya. Tahu nggak kalian kalau misalkan tanpa sadar, kalian bapak juga termasuk ya, kita itu sudah menyumbang karbon dioksida ke atmosfer. Jadi kita itu menyumbang yang namanya CO2 ataupun gas emisi ke atmosfer. Pertanyaannya, seberapa besar dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan ke depan? Oke, kita masuk dulu. Nah ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dibaca. Yang pertama menganalisis kekeringan suhu global dari data. Yang kedua mungkin si Nusa baca tujuan pembelajaran. Yang kedua menjelaskan penyebab dan mekanisme pemanasan global. Ya, yang ketiga sekarang Menghitung emisi CO2 kendaraan di lingkungan sekolah. keempat kemudian Mencoba merancang solusi mengenai mitigasi pemanasan global. ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah menganalisa tren kenaikan suhu global dari sebuah data. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan penyebab dan mekanisme pemanasan global. Yang ketiga menghitung emisi CO2 kendaraan di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah merancang solusi konkret yaitu mitigasi pemanasan global. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu atau kalian merasakan yang pertama musim kemarau makin panjang? Jadi kebakaran makin sering terjadi di Kalimantan. Mungkin pada tahun 2015 kalau nggak salah itu di tempat kita sampai warna kuning ya, sampai apa? Udara itu berwarna kuning asapnya. Ini juga banjir tak terduga. Baru-baru ini juga kita juga mengalami yang namanya banjir tak terduga. Ada yang rumahnya kebanjiran? Kebanjiran sampai semuanya. Semuanya. Curah hujan. Ya, yang paling sama tempat Koba juga di rumah juga kebanjiran. Jadi curah hujan ekstrim melanda wilayah yang biasanya kering. Biasanya itu yang banjir bandang yang besar itu kalau nggak salah itu 10 tahun jangkanya. Jadi cuma kemarin 1 tahun itu bukan yang harusnya 10 tahun 1 kali. Jadi dalam 1 tahun kemarin terjadi 2 kali. Yang juga tahun ini nggak ada ya. Harus cuma masih. Dan suhu terasa lebih panas. Mungkin yang kita rasakan saat ini juga. Itu kipas angin, beberapa kipas angin juga nggak terasa. Jadi rata-rata suhu global itu naik kurang lebih 1,3 derajat Celcius sejak era ini. Nah sekarang kita menjawab 10 soal dulu di HP kalian. Silakan buka link soalnya kemarin di Google ya. Dari Google, dari grup gitu. Ya, link yang di grup kemarin. Di PWA. Ya, yang PWA itu. Kirim kembali di WA ya, yang link itu silakan diklik. Siswa. Ya, kalian masuk ke siswa, kemudian tokennya ini 8 angka. Foto. Konten. Oh.
Sebujurnya dijawab kan? 8K. Ya dijawab 8K. Sebujurnya ya Pak? Ya. 8K ZM. K besar kan? Ya, ZM F. Siswa kan itu. Yang siswa. 8K ZMFK. Silakan dikerjakan. Tulis nama Besar berarti. ya, besar semua. Tuliskan nama. Silakan dijawab dulu. Bapak ini untuk perintis kita ya. Sudah masuk semua? Belum. Di situ ada 10 soal. Ya, silakan mulai. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan nih. Waktunya 10 menit. Soalnya 10. Menyebabkan menjadi bentuk yang pertama.
Ini dua M, 3Z, 3Z, M gue. Waktunya 10 menit ya. NW. Besar. Silakan dijawab sepengetahuannya. Jawab sebelum waktunya habis ya. Ya, ini beberapa sudah selesai ya. Akbar, Muhammad, Mulia, Ihsan juga. Ini nggak apa-apa ya. Sementara nilainya seadanya dulu. Nanti kan kita melakukan pembelajaran baru nanti. Yang namanya juga pretest. Pretest itu untuk kita menganalisa apakah kalian sudah punya sementara belum ada yang dapat 100. Paling tinggi 50. Silakan ikut kelompoknya. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Yang belum sambil dikerjakan ya. Kita lanjut masuk ke materi.
Jadi di sini tadi Bapak jelaskan sudah kalau misalkan kita sudah mengalami yang namanya musim kemarau semakin panjang, kemudian banjir yang tak terduga dan suhu terasa lebih panas. Nah, fenomena ini bukan kebetulan. Ada satu penyebab besar yang menghubungkan semuanya seperti itu. Kenapa sih Pak kita harus belajar ini? Pemanasan global, gitu ya. Jadi pemanasan global ini dampaknya bukan cuma di kita aja, sama sebenarnya di negara-negara lain juga dampaknya kurang lebih sama. Ketika misalkan di Indonesia kepanasan, mungkin di negara lain bisa jadi kedinginan ataupun mengalami musim badai yang sangat besar, ya, musim beliung segala macam. Jadi di sini adanya semua masyarakat dunia itu harus bisa berkontribusi, paling enggak menguranginya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan nanti kita bisa cek di pembelajaran materi selanjutnya. Jangan sampai nanti anak cucu kita merasakan makin parah lagi. Kita itu semuanya tidak merebut dari tidak mewarisi dari orang terdahulu, tapi kita yang akan mewarisi ke orang atau anak cucu kita nanti. Oke. Lanjut. Nah, berbicara tren data seperti tujuan kita yang pertama yaitu terkait dengan data tren suhu dan CO2 global. Di sini pada tahun 1970 itu suhu rata-rata itu 13,9 derajat Celcius. Kalau ada yang bisa cek di HP-nya suhu sekarang berapa? Berarti adalah 28 derajat Celcius. Jauh banget ya. Kalau misalkan di kita itu di atas rata-rata suhu rata-rata global pada tahun 1970. Kita itu di rumah kalau misalkan ada yang punya AC ataupun men-setting AC itu 17-an. Ini 13,9 derajat Celcius. Dulu itu sangat dingin dibanding kalau dengan zaman sekarang. Kemudian naik lagi 1950 sampai di tahun 2020 data terakhir itu 15 derajat Celcius. Jadi kenaikannya ini berapa nih? Kalau dilihat 1970 ini sekian, 1950 0,25 derajat Celcius, 0,2 derajat Celcius 20 tahun, dan kemudian tahun 2020 0,2 derajat Celcius. Pendekatan naiknya berapa derajat itu kenaikannya? Kalau dihitung per dekade, ada yang tahu? Setiap dekade 10 tahun. Berapa nih kira-kira kenaikannya? Di sini jadi suhu global naik kurang lebih 0,1 derajat Celcius setiap dekade secara konsisten gitu ya. Jadi naiknya itu naik terus gitu, nggak ada penurunan, jadi mengalami kenaikan terus. 0,1 derajat Celcius itu kalau kita lihat sangat kecil gitu, tapi dampaknya sangat besar ya. Nah kalau kita lihat di sini di data ini dari tahun 1960 sampai 2020 CO2, emisi CO2 itu selalu naik. Artinya kalau kalian lihat juga kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari orang yang punya motor aja misalnya, yang punya motor itu makin hari makin banyak dan produksi motor itu BBM kan, nah, makin banyak yang menggunakan motor BBM juga banyak dari asap nafas. Dan ini suhu rata-rata global juga naik, sehingga menurut data ini bisa dikorelasikan ya, bahasa ilmiahnya itu korelasi. Kalau misalkan CO2-nya naik, maka suhu rata-rata global juga naik. Maka kalau misalkan kita mau menurunin suhu rata-rata global, pasti kita perlu menurunkan CO2 juga. Kalau ini turun, insya Allah ini turun. Jadi paham kira-kira ya? Jadi yang harus kita lakukan adalah bisa dengan menurunkan atau mengurangi pemakaian CO2 sehingga nanti suhu global juga itu. Dari kedua grafik bergerak searah, nih, sama searah naik turun. Korelatif positif CO2 dan suhu ini bukanlah sebuah sumber bulan. Kenapa ini bukanlah sebuah sumber bulan? Coba kita cek lagi di selanjutnya. Mekanisme efek rumah kaca. Bagaimana karbon dioksida bisa membuat bumi semakin panas? Ada lagunya ya.
Mungkin tahu nggak? Oh ya. Apa ya? Mungkin kalian belum lahir, betul. Jadi bagaimana bisa secara dua bisa membuat bumi semakin panas ini prosesnya ya. Yang pertama sinar matahari masuk ke bumi, masuk dulu ke bumi, kemudian bumi menyerap dan memancarkan panas. Jadi sinar matahari itu awalnya diserap dulu ke bumi, kemudian baru nanti dipancarkan lagi. Kalau kalian ngerasa kalau misalkan siang hari kalian pegang aspal, panas kan? Nah itu sebenarnya aspal atau bumi itu sedang menyerap sinar matahari. Nanti ketika malam biasanya juga dilepaskan. Ya, hanya betul. Jadi kalau kalian lihat dari jauh itu jalan aspal kelihatan seperti morgana kalau istilahnya, seperti ada asap atau uap air karena sangat panas. Nah, ini kan semua kacanya ada CO2, ada CO4 dan CO2. Itu menahan panas. Jadi yang harusnya tadi keluar itu ditahan oleh greenhouse gases ini atau gas rumah kaca. Jadi panas yang harusnya dipancarkan keluar lagi itu ditahan oleh gas tadi yang di atas atmosfer. Dan di sini lanjutannya adalah sebagian panas tidak bisa keluar ke luar angkasa, maksudnya jadi ditahan. Sehingga karena ditahan, otomatis yang di sini masuk lagi ke bumi. Paham ya? Jadi yang ini ditahan dia turun lagi ke bawah, sehingga yang kita rasakan adalah makin panas. Sehingga kita siap. Suhu rata-rata bumi meningkat atau terjadi pemanasan. Nah, sumber utamanya apa? Ada kendaraan bermotor. Punya kendaraan bermotor semua? Industri dan pabrik. Punya pabrik? Pertanian. Ada yang bertani di sini? Pembukaan hutan, deforestasi. Ada yang membuka hutan, deforestasi? Ada. Pembangkit listrik batu bara ini juga punya besar. Nah, ini jadi sumber utamanya ada ini. Kalau kita cek di sini ada kita cek bagaimana sih prosesnya. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini merangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang seburuk itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alami sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin dan tidak layak huni. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Lalu, dari mana saja sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi, yaitu penebalan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu,
penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa hal yang mungkin dapat kalian lakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, atau mengedukasi orang-orang dengan menyebarkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan efek rumah kaca. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, kita dapat mendorong tindakan kolektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ingatlah bahwa tindakan individu kita mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi efek rumah kaca dan melindungi lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye. Ya, gimana, paham nggak dengan penjelasan dari video tadi? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Bagaimana? Nggak ada? Lanjut ya? Oke. Next. Nah ini. Nah, di sini ada not ya, atau quote, bukan quote, not. Jadi dari semua sumber itu kendaraan bermotor adalah yang paling dekat dengan kita. Kan tadi kita nggak punya pabrik, kita juga nggak petani, perusahaan kita juga nggak terlalu besar, gitu ya. Pembangkit listrik juga kita bukan kita yang bertanggung jawab ini. Yang bisa kita lakukan mungkin adalah terkait dengan kendaraan bermotor, karena setiap kali kita menggunakan kendaraan bermotor. Nah, berapa sih besar emisi motor di sekolah kita? Nanti akan kita cek dengan investasi. Nah, dampak pemanasan global apa yang dipertahankan kalau tidak segera ditangani? Inilah masa depan anak kita. Ada yang sudah punya? Ada? Sudah punya cucu? Ya, betul, bahasa Eropa ya. Nah, di sini beberapa yang bisa terjadi dampak dari pemanasan global adalah apa? Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut. Jadi pulau-pulau kecil bakalan tenggelam, terjadi intrusi air asin ke air tanah. Ada yang tahu intrusi itu apa? Intrusi. Pencampuran ya, bisa jadi intrusi itu. Jadi air laut itu harusnya ada yang pernah coba air laut? Oh, laut asin. Ya, air laut itu rasanya asin ya. Nah, jadi harusnya air asin dan air tawar ini enggak saling bertemu, berpisah di bawah tanah. Tapi karena terjadinya kenaikan permukaan air laut tadi, air asin masuk ke dalam air tanah, sehingga yang kita misalkan di sini punya sumur bor, itu air sumur bornya berasa asin karena tadi air lautnya naik ke permukaan ataupun berinteraksi dengan air yang berada di dalam sumur. Tapi kalau misalkan di Jawa atau desa kita masih jauh ya dari pesisir. Ini biasanya yang terjadi adalah tempat-tempat yang dekat pesisir laut. Makanya Jakarta itu mau dipindah karena IKN, karena Jakarta salah satu yang mungkin terdampak dari naiknya permukaan air laut. Cuaca ekstrim makin sering, kemarau panjang dan kebakaran, banjir bandang mendadak, papan badai semakin kuat. Kalau misalkan kita lihat berita baru-baru ini yang terjadi di Aceh Tamiang ya, terjadi banjir bandang. Dan krisis pangan dan pertanian. Jenis tanaman yang bisa dibudidayakan berubah, pola tanam tidak teratur dan produktivitas menurun. Penggunaan ekosistem, krisis sosial, menjadinya belajar dan penggunaan ekosistem. Kalau misalkan di sini kalau kita waktu SD ataupun SMP ya mungkin ini kita pernah belajar apa yang namanya rantai makanan. Kalau misalkan salah satu ini itu bermasalah, maka yang lain juga ikut bermasalah. Misalkan di sini, ya kalau misalkan tidak ada ular, mungkin misalkan tikusnya jadi lebih banyak seperti itu ya. Karena biasanya makanan ular ya tikus. Sebenarnya kalau rantai makanannya berubah, kalau ini berpengaruh juga ya. Kalau dia berubah, maka yang lain juga
dampak krisis sosial dan konflik. Dan kalau misalkan di sini relokasi penduduk itu pindah misalkan mereka ke tempat lain, itu bisa jadi konflik yang orang misalkan di sini orang Maluku, dari sana misalkan ada orang dari Gorejan terdampak permukaan air laut, kemudian pindah ke Maluku, tiba-tiba mereka bakalan konflik si Maluku. Orang-orang yang berada di Maluku itu menolak, menurut saya itu terjadi konflik sosial. Kemudian mencairnya glacier dan es dulu. Cadangan air tawar berkurang, level permukaan air laut meningkat, albedo begitu. Ada yang tahu albedo? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak nggak paham lagi. Nah, upaya mitigasi seperti yang di video tadi, kita sudah punya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi jangan putus asa, ada hal nyata yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Misalkan transisi energi yang bisa kita lakukan di rumah apa ya kira-kira? Menghemat pemakaian listrik. Contohnya dengan misalnya kipas dan Keranjang hari ini. kayak lampu pijar aja. Nonton TV kalau misalkan jangan sampai TV-nya yang menonton kalian. Ataupun kalau misalkan kipas angin kalau misalkan mati ya, tapi colokannya nggak dilepas itu juga masih menarik. Ya harus. Ada lagi? Relokasi permukiman dari awal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita karena kalian sepertinya lelah dan lesu, padahal tadi sudah makan. Ada pertanyaan? Kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Sudah? Sudah? Oke, kita ice breaking. Back. Nah ini, yang ini aja ya. Ya silakan berdiri dulu semua. Ini kesukaan dulu. Ya berdiri dulu semua.
Jadi setiap kelompok akan mengirimkan perwakilannya, ada 3 orang setiap kelompok, nanti perwakilan 1 orang pertama, 2 orang pertama pilih nanti timnya masing-masing kan. Masih ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, kita ini ya, jenisnya. Oke. Tentukan dulu setiap kelompok 1 siapa? Isan, Orang pertama. Melisa. Tiga orang. Kelompok 2. 3. Kelompok 3. 3 orang. 3 orang. Sarah. Ada, saya masuk ya. Orang 3. Oke. Berbaris di sini. Silakan naik kelompok. 4. Oh iya, kelompoknya belum dibangun. Yang kemarin yang seperti yang kemarin aja. Jadi per kelompok nanti 3 orang maju. Silakan maju di sini berbaris dulu. Yang dari musik yang agak bikin musik ya. Berbaris saja kelompoknya. Berbaris. Kelompok 1 di sebelah sini. 1 sebelah sini. Sini, berbaris. Kelompok 2. Berbaris baru kita. Berbaris. Oke. Di sini ada ronde 1 yaitu susun 6 alur. Jadi nanti ada skema atau proses dari efek rumah kaca, proses rumah kaca. Nanti bakal kalian menyusun alurnya, ya. Paham ya? Nanti ada prosesnya seperti ada blok-blok nanti kalian buat supaya tersusun. Ronde kedua adalah menjodohkan. Di sini ada proses apa pertanyaannya, di sini ada jawaban. Tinggal diklik aja, klik. Ronde ketiga teka-teki silang, TTS ya. Nanti kalian tinggal mengandung, ada soal, kemudian pilih jawabannya nanti di drop. Kita demo dulu ya. Nah, ini ronde 1 susun alur. Jadi kamu akan mendapatkan 6 kartu acak. Tugasmu adalah susun kartu dari urutan pertama sampai terakhir untuk menunjukkan alur kejadian yang ya. Waktunya 1 menit 30 detik. Ronde kedua menjodohkan sama. Ronde ketiga teka-teki silang. Ini kalian harus drag and drop atau kalian suka permainan drag and drop dan tinggal di. Ini kita coba ya. Sambil rumusnya. Ya kan? Coba waktunya 1 menit. Ini masih trial. Ya masih dicoba satu orang aja, satu orang. Ya. Kalau sudah warna putih tinggal kalian kalau ada warna putih tinggal nanti kalau sudah selesai ada di bawahnya selesai.
Kalau sudah klik selesai yang di bawahnya. Ya, kelompok 1 sudah salah, 2 juga salah. Salah semua. Sekarang ronde kedua tunggu. Akan menunjukkan siapa lagi yang ronde kedua menjodohkan. Tunggu. 3 ronde. Kita menjodohkan. Bisa itu bisa. Tuh bisa. Berarti salah ya benar. Ya, kelompok 2 nilainya 30. Kelompok 3 30. Kelompok 4 juga 30. 30 itu artinya menang semua. Selesai. Nah ini drag and drop di bawahnya. Klik dulu yang jawabannya. Jawabannya. Klik jawabannya. Oke, semuanya nilainya sama ya. Nanti kita coba lagi di pertemuan selanjutnya. Teksnya dibuat dengan Canva ya. Jadi mungkin ada kendala tadi karena kita semuanya langsung sama-sama di sini. Jadi ada yang ke Zoom, ada yang join dan apa. Oke, selanjutnya kita melakukan investigasi terkait dengan emisi kendaraan bermotor di sekolah kita atau di lingkungan kita ya. Karena ini ada kelompok, Bapak bagi melakukan pengerjaan KPD masing-masing. 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 25 menit. Wow.
Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah motor siswa. Di bagian aja ya mungkin ya. Jadi kelas kelompok 1 itu kelas 10, kelompok 2 11A, kelompok 3 11B, kelompok 4 itu yang jumlah motor guru. Berarti nanti sudah nawet lah. Ya, nanti kita hitung anggap misalkan satu guru itu misalkan ada 10 orang misal ya. 10 orang dengan emisi kurang lebih ada 80 kg. Berarti satu motor itu 10 dikali 80 dikali jarak rumah guru itu ke sekolah mungkin rata-ratanya. Ini hitung aja per harinya berapa, emisinya per bulan berapa, kemudian kita bandingkan nanti kelas 10 itu berapa, emisi yang dihabiskan, kelompok 2 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk aktivitasnya? Tidak ada. Silakan dikerjakan waktunya kurang lebih 25 menit. Kalau ini kan dalam gram, kalau 220 gram itu berapa kilo? 5,7. Yang di bagian yang ada bagian yang di bawah saja biar tidak sama-sama. Yang bagian ini nggak usah. Jadi kita cek yang bagian ini. Yang bagian ini nggak usah. Kalian berarti yang itu kelas 11B. Jadi kalau sudah silakan. Suara itu malah DJ itu deh. Iya DJ. Awan turun deh. Nah, kecil.
Sudah? Cuma menit lagi ya. Thank you.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi pada tabel pengamatan tetapi bersama kelompok itu ada kami dari kelompok 2 menghitung jumlah motor kelas 11A yang dimana jumlah motornya itu 20 orang. 20 motor. Terus rata-rata jarak mereka ke sekolah ini cuma perkiraan kami 1,5 km. Berapa jumlah isi? Ini ya. Terus emisi karbon dioksida perharinya 20 motor kali 80 kali 1,5 km jadinya 2.400 gram. Terus bisa ditulis di sini. Oh ini lah terus ini. Dua berapa? Minggu dia. Bulan. Dia berdua. Sampai situ aja. Pertanyaan analisis yang pertama, mengapa banyaknya motor di Latihan mengapa banyaknya motor di lingkungan sekolah dapat meningkatkan emisi karbon dan kontribusi pada pemanasan global? Jawabannya karena kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon dioksida dari pertukaran bensin. Semakin banyak motor digunakan, semakin banyak emisi karbon. Kemudian dibebaskan ke udara semakin motor emisi global. Yang kedua tentang buat satu rancangan solusi rekayasa sederhana. Ini gambarnya gambarnya kami itu kami membuat bus sekolah. Ini bisa mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi kalau bisa nanti kita minta bis ya di Iya. sekolah. Kepala desa. Iya. Jadi bisa kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di bagiannya ya karena kita waktunya agak kurang. Jadi nanti kelompok yang lain yang tentang kita konten detailnya. Untuk kelompok 1 berapa per bulannya? Sama. Kelompok 1. Yang untuk kelompok 1. bulan 3854 Berapa yang coba ditulis? Yang kelompok 1. Kelas ini kelas 11A ya. Kelompok 2 ditulis aja.
Per hari, per bulan, per minggu, per bulan ini? Ditulis aja di sini. Sama kelompok 4. Tulis aja. Di bawah aja ya. Nah, ayo Bapak. Tulis aja di sini. Kelompok 3 nama. Nanti kita ada yang penting ada di situ. Nanti kita. Kelompok 3. Iya. Kelompok 1 tadi 96. Kelompok 2 38 ya. Kelompok 1 38. Kelompok 2 96. Kelompok 2 Kelompok 1 itu menghasilkan dari gas 10 karbon dioksidanya 38,4 kg. Kelompok 2 96 kg dari kelas 11A. Kelompok 3 itu 11B 10,88 dan kelompok 4 per bulan 28,8 kg. Ternyata yang dari guru lebih besar ya daripada kelompok 11B. Jadi sepertinya per bulan gas emisi dari guru itu lebih banyak daripada kelas 11. Kelas 1 itu berapa? Kelas 10 berapa? 12 12 hari ini. 12. Kelas 2 kelas
11A20. Kelas 11 B 17. Kelas kelompok 1 Oh, mungkin perbedaannya di ini ya, jaraknya mungkin ya. Karena mungkin ada guru yang tinggal di hilir. Jadi terbesar adalah dari kelompok 2 atau 11A. 11A itu sudah menyumbang emisi karbon. Ya, jadi 11A mungkin perlu bis ya, kata kelompok 2. Kelompok 1 apa tadi solusinya? Hari tanpa motor. Bagus ya. Kalau hari tanpa motor jadinya berangkat jalan kaki atau bersepeda. Kelompok 3 solusinya better. Kelompok 4 gerakan bersepeda ke sekolah dan desa. Jalan kaki dan menanam pohon. Terima kasih. Tanam pohon. Jadi bagus-bagus ya solusinya. Tapi kalau misalnya diterapkan, mau nggak? Mau yang ada bis? Oke, nanti mungkin bisa di Oke. Ya, ini kita sudah selesai aktivitas investigasinya dari emisi motor. Kemudian, nah menurut kelompok 1 hal yang terpenting yang dipelajari hari ini. Hal yang terpenting dipelajari hari ini. Kendaraan bermotor memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan emisi karbon dan pemanasan global. Kami juga memahami bahwa tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat membantu menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara. Kedua, tantangan yang dihadapi kelompoknya atau kelompok. Ya. Jadi tantangannya di bagian meningkat emisi ya. Kelompok 3 dan 4 fungsi nyata yang ingin dilakukan mencari informasi. Kelompok 4 ya. Dari berjalan kaki atau bersepeda, menanam pohon dan mengurangi penggunaan kendaraan motor jarak yang dekat. Opsi nyata yang mungkin bisa dilakukan ya. Jadi nggak harus besar, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau dari Bapak sih, kalau bisa mulai dari dengan tidak membuang sampah juga ya. Karena sampah juga berkontribusi juga dalam ya, pertama dia akan merusak tanah, jadi ataupun menghalang, kalau misalkan di parit atau apa itu bisa membuat banjir dan dibawa ke sungai kan, jadi membuat aliran sungai tidak akan lebih dangkal. Oke, sebelum kita sampai di kesimpulan, mungkin kita coba game ini tadi ya, sama-sama. Nah, kita sama-sama menjawab ini. Menurut kalian yang pertama itu apa? Sama. Yang pertama itu apa? Tiga apa? Yang merah tiga. Kalau yang merah ini punya radiasi. Apa radiasi? Apa matahari memancarkan radiasi dulu? Matahari dulu ya. Memancarkan radiasi. Lalu apa? Radiasi menembus atmosfer. Radiasi menembus atmosfer. Tiganya maksudnya? Ini jarak radiasi. Gas rumah kaca menangkap panas. Gas rumah kaca menangkap panas. Akibatnya jauh. Ini dulu berarti ya. Ini meningkat.
Oh, kita ngerjakan kuis. Silakan. Kerjakan kuis ya. Itu proses yang lainnya. Silakan kerjakan kuis yang tadi. Di tokennya adalah linknya yang tadi. Sama yang tadi soalnya. Kalau nggak bisa berarti 0 ya. C 9 2 ya. Kalau nggak bisa berarti 0. Tidak ada spasi, tidak ada spasi. I 92. Beri soalnya Pak. Belum. Wah. Dua. Ya. Ya waktunya 10 menit. Isi berapa? Ya silakan saja. Salah. Harusnya terjadi peningkatan ya. Harusnya. Meningkat 10 menurut. Meningkat. Oh, berarti ada peningkatan ya.
Wih 100. Oh, ayo. Akbar dan Debbie bergabung nilainya 10. Terima kasih ya titik. Nah, 3, 2, 1, videonya. Beda. Semua kita mana itu segambar ini. Wih, semangat. Sudah semua? Jadi masa aktif ya. Oke, sudah semua? Yes. Belum. Banyak ya yang naik, banyak juga yang tetap. Ya. Sudah semua? Belum? Oke, sudah semua Pak ya? Oke. Banyak yang ada berapa orang? 5 orang dapat 100. Spill, nanti aja di spill. Oke, di terakhir kita sudah sampai ke bagian kesimpulan hari ini. Yang pertama, boleh dibaca oleh Marisa. CEO ya. Oke, ini adalah di soal tadi ya.
panas, efek rumah kaca, pemanasan global. Ya. Nomor 3 cara. Dampak nyata. Oh nih, gak kelihatan. Polis. Nomor 3. Dampak nyata naiknya laut kita ekstrim, krisis pangan, konflik sosial. Ya. Dampak nyatanya ada naiknya permukaan air laut, cuaca makin ekstrim, krisis pangan dan juga konflik sosial. Yang keempat, Muhammad. Keempat. Emisi kendaraan sumber CO2 yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sumber CO2 terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang tadi sudah kita investigasi, itu adalah emisi kendaraan. Tadi kelas 11A menyumbang emisi kendaraan terbesar di SMA Negeri 4 Jakarta. Yang kelima, siapa? Ya, Sophia. Mitigasi pajak karbon, energi terbarukan, dan adaptasi adalah solusi yang harus berjalan bersama. Ya, yang untuk kelompok nilai. Kesimpulan kelima adalah seperti tadi yang bisa kalian kita lakukan. Pertama dari diri kita sendiri, misalkan dengan membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tadi dari kelompok 2, misalkan ada bis sekolah, kelompok 1 menerapkan ada hari tanpa menggunakan kendaraan bermotor, kelompok 3 dan 4 menanam pohon dan juga menginisiasi dengan berjalan kaki. Terima kasih Pak. Atau sepeda betul. Nah, di sini ada quotes. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita meminjamnya dari anak cucu kita. Jadi yang perlu kalian ingat, jangan sampai nanti anak cucu kalian nggak pernah lihat beruang, nggak pernah pokoknya tinggalnya di atas air terus. Oke. Itu aja kesimpulan kita hari ini. Kalau misalkan ada kesalahan dan ingin ditanyakan lagi selanjutnya terkait materi ini, minggu depan kita akan membahas materi terkait tidak ada di sini. Harusnya ada. Kita akan membahas tentang mitigasi bencana ya. Materi terkait mitigasi. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh